Bapak Ibu, sebelum kita mengenal tentang dzikir rasa, kita sejak kecil itu dididik di dalam Al-Quran itu tentang dzikir jahri sirri. Sebelum ke Sirul Asor, kita sejak dulu sudah dididik di dalam agama Islam, khususnya lewat pedoman Al-Quran, dzikir jahri sirri. Apa itu jahri? Dzikir yang diucapkan secara zahir, yang itu keluar dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya di situ dikatakan afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, ngerti ya sira, artinya ketahuilah, annahu la ilaha illallah, sesungguhnya dia itu, sesungguhnya hidup itu namanya Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Ini konteks kita di syariat dulu diajarkan. Cuman saja masih di dalam taraf nama, sehingga kita di syariat dikenalkan Tuhan kita umat Islam namanya Allah. Itu didzikir jahri. Lalu berlanjut naik satu strip di thariqah, kita dikenalkan namanya dzikir sirri. Apa dzikir sirri itu? Dzikir yang diucapkan hanya di dalam hati. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Dia. Dia maksudnya kembali ke Allah. Makanya di dalam beberapa thariqah yang muktabaroh itu yang sangat banyak, ada thariqah A, thariqah B, thariqah C, dan sampai Z. Itu mendidik hati kita untuk selalu berzikir. Dalam hati mengucapkan Allah, Allah. Ada yang menyertakan hu, Allah, Allah. Maksudnya hu itu adalah sesuatu yang nantinya kami slihi sayun, tapi belum dijelaskan. Cukup kita membaca hu Allah, hu Allah. Ada thariqah yang mendidik seperti itu. Intinya di dalam thariqah mutabaroh itu mendidik hati jenengan supaya terbiasa hati berkata Allah, mengucap Allah, Allah. Wazkur isma rabbik, ingatlah dengan cara menyebut nama Tuhanmu, Allah, Allah. Jadi hati disuruh wirid atau dzikir seperti itu terus, yang tidak ada batasnya. Tapi di dalam kondisi pengajaran thariqah itu ada jumlahnya Pak Bu. Di jumlah ada berapa ratus, dihitung. Tapi waktu zaman saya tahun 76 itu orang tua memberi batasan itu satu hari satu malam itu 20.000. Entah sekarang berapa. Itu cara untuk melatih hati kita supaya selalu menyebut nama Allah. Udah. Ini dzikir sebagai tahapan dalam thariqah. Naik satu strip lagi. Nah ini yang jenengan tanyakan tadi, yang disebut sebagai dzikir sirul asrar. Dzikir yang bagaimanakah ini? Sebab banyak di antara
umat manusia khususnya umat Islam itu tidak mengerti tentang dzikir ini. Mengapa tidak mengerti? Karena secara tesis saya di lapangan, kebanyakan Thariqah tidak mengajarkan, entah alasannya apa saya juga tidak tahu. Dzikir sirul asr itu dzikir yang bila suwarin wa kalamin wa lafdin, sudah tidak mengucap nama Allah atau nama dia, wa suwarin wa kalamin wa lafdin, tidak juga sudah tidak menyebut nama atau menggambarkan atau bersuara atau berlafaz, sudah tidak. Lah terus dzikir apa? Makanya secara murad, definisi secara lugat, sirul asr itu di dalam rahasia, ada beberapa rahasia itu maknanya sirul asr. Kalau dzikir sir, hanya sir itu kan rahasia, disebut rahasia itu di dalam hati kita mengucapkan, orang lain tidak tahu. Kalau satu strip lagi sirul asr, malah lebih halus lagi. Di dalam rahasia itu banyak beberapa rahasia, itu makna secara lugat. Tapi secara istilah, dzikir sirul asr itu dzikir yang tidak mengucap, berlafaz, berkalam, bernama, sudah tidak disebut apa. Lah inilah Bapak Ibu, di dalam dzikir sirul asr itu ada 3 tahap. Tolong dicatat ya, 3 tahap. Yang bawa pulpen dicatat. Ada 3 tahap di situ. Tahapan pertama adalah su'aul basirah, rasa. Rasa itu apa? Iman. Artinya jenengan ini wajib merasakan, mengimankan bahwasanya Allah itu dekat. Wujudnya Allah, bukan nama, bukan sifat. Wujudnya Allah itu dekat banget terhadap kita. Bahkan sampai Allah bersabda terhadap beliau Kanjeng Nabi, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, ketika hambaku, jikalau hambaku itu bertanya terhadapmu tentang diriku, itu Allah dawuh, fa inni qaribun, jawablah, sesungguhnya saya itu dekat. Katanya Pak ya, kacamata ini dekat pada mata kita, kacamata ini, itu Allah masih lebih dekat. Bahkan dalam surat Al-Hadid Allah katakan bahwasanya Allah itu di dalam ya di luar, di awal ya di akhir, di dalam dirimu, di luar dirimu. Karena adanya Allah disitulah wujudnya, maka segala hal yang timbul dan muncul pada diri jenengan itu sejatinya yang berperan adalah Allah, bukan kita. Jadi ada satu kesadaran hati kita untuk merasakan wujudnya Allah, yaitu hidup dalam dan di luar diri kita. Itulah dzikir sirul asrar di tahapan pertama adalah rasa. Bahkan ini Rasulullah jelaskan tentang iman ini
dikatakan iman yang sudah benar itu disebut ihsan. Islam, iman, ihsan. Rasulullah berkata, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau beraktivitas apapun ya, jasmani ini, hatimu itu seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Karena hatimu sudah merasa bahwasannya Allah lah yang segala-galanya. Dan Allah lah yang dekat pada diri Anda. Fa'ilam taroh, apabila Anda tidak bisa melihat wujudnya Allah, maka seakan-akan kau harus merasa kalau Allah itu selalu melihat dirimu. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, kau selalu dipantau, dimonitor, dilihat Allah. Nah, inilah proses dzikir sirul asrar di tahapan pertama, atau saya sebut sebagai rasa atau iman yang benar. Dan dzikir ini dilakukan dalam segi sikon apapun, Pak Bu. Boleh Anda lakukan walaupun jenengan ibu-ibu, mbak-mbak yang punya halangan haid, ini tetap harus dilakukan. Kondisi apapun, sikon apapun, ini tetap disarankan untuk selalu berzikir. Zikir yang nomor 3 ini loh ya, zikir sirul asr ini loh, nggak boleh ditinggalkan. Baik jasmaniyahmu dalam keadaan suci atau tidak suci, maka boleh, menurut saya harus ini dilakukan. Kondisi jenengan melakukan apapun, wajib untuk melakukan atau mengasah, mempraktekkan dzikir ini. Setelah ini sudah terbiasa, rasa yang berkembang di dalam hati jenengan pada Allah, maka Allah sampun berjanji dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah katakan, barang siapa dalam hatinya ada keinginan bertemu terhadapku, maka aku berjanji, Allah berjanji, dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu. Artinya su'aul basyiroh, kalau ini sudah jenengan kibarkan, terbiasakan, maka di situ akan Allah memindahkan ruhaniyahmu dari rasa menuju ketemu, yang disebut ainul basyiroh, bertemu, melihat. Saat-saat dikatakan bertemu atau melihat, menyaksikan wujuding Allah, asyhadu alla ilaha illallah, ada tandanya Pak. Apa tandanya? Pertama, jenengan iki ning ati jenengan sudah tidak ada iman selain Allah itu ada. Selain Allah itu bisa melakukan ini, itu, miliki ini, miliki itu, sudah tidak ada. Pertama, makanya disebut la yarawna li anfusihim syai'an. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Dalam hatimu akan bergemuruh iman yang benar. Apa itu? Bahwasanya apa yang muncul dan timbul dan yang melakukan itu keakuannya Allah, bukan keakuan jenengan. Sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku, itu cuman keakuannya Allah. Ini disebutkan dalam surah Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya aku iki Allah. La ilaha illa ana,
tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi aku, jadi yang mengucap itu aku itu tadi, akunya hidup itu tadi dalam diri Anda. Setelah keakuan dirimu yang namanya manusia, yang namanya jasad atau roh ini sudah fana, sudah nggak ada, nama itu sudah nggak ada. Oleh sebab itu fa'budni, sembahan aku dengan bentuk wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata ingat aku. Artinya Bapak Ibu, semua aktivitas apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, itu akan menjadi nilai sholat di mata Allah secara hakikat, manakala jenengan ini sudah sampai pada tingkatan dzikir sirul asrar di ainul basirah. Lah kalau sudah di ainul basirah bertemu, maka hakul basirah yang ketiga menyatakan, apa yang dinyatakan? Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi dalam hati Anda itu hanya keakuane Allah yang berkibar. Lah posisi seperti inilah Bapak Ibu dikatakan bertemu Allah. Jadi bukan yang dimaksud bertemu Allah itu si roh, si makhluk itu bisa melihat Allah. Tidak. Yang dikatakan bertemu Allah, asyhadu ke illallah, itu yang bertemu Allah itu zatnya sendiri, Allahnya sendiri, setelah dalam diri Anda telah kefanaan selain Allah. Berarti kalau saya simpulkan, yang melihat, yang bersaksi wujudnya Allah itu adalah Allahnya sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah yang kumaksud pertemuan itu. Sehingga kalau sudah tahapan ketiga dzikir sirul asrar, maka bertemulah Anda yang namanya dzikir la ilaha illa ana, yang disebut fana udzikri. Anda sudah tidak merasa diri Anda makhluk itu yang berzikir, atau yang sadar, atau yang ingat, atau yang melihat, atau yang apapun. Semua itu dalam hatimu bergemuruh, semua akunya Allah. Itu tentang tahapan pemahaman tentang dzikir sirul asrar. Motivasi saya, saran saya, lakukan itu di dalam kondisi sikon apapun dalam diri Anda, nggak apa-apa. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, kriteria husnul khotimah itu bagaimana? Gini Pak Bu, bahasa husnul khotimah secara lugat itu kan bagus akhiri. Husnul bagus, khotimah pungkasane atau akhirnya, kematian itu. Lah, berkenaan dengan hari akhir, hari kematian, manusia itu dibagi menjadi dua rohaniahnya itu. Apa? Pertama su'ul khotimah, kedua husnul khotimah. Lah kita kegolong yang mana? Nah ini kriterianya. Di pandangan hakikat indallah, di mata Allah. Saya tidak mengatakan pandangan manusia, pandangan Allah. Yang disebut su'ul khotimah, yaitu orang-orang ketika saat di dunia ini berpaling hatinya dari kebenaran iman hanya pada Allah. Terus
Dia berpaling menghadap apa rohaniyah kita, hati kita? Terhadap hayatat dunia. Hayatat dunia, kehidupan yang mataul ghurur, kehidupan yang menipu kita. Apa kehidupan dunia ini? Kenikmatan kehidupan yang bersifatkan duniawiyah inilah yang dijadikan oleh nafsu untuk menipu keimanan kita, menipu rohaniah kita, sehingga kita condongnya di situ, hati kita condongnya di situ. Berarti kita masih dikatakan menyekutukan Allah. Ini pandang sudut hakikat loh, bukan syariat. Siapapun kita, manakala ruhaniyah itu condong pada selain laisa kamislihi sayun, yang kita sebut sebagai wujuding Allah, maka di situ kita masih dikategorikan orang yang menyekutukan Allah. Hal ini Allah tuangkan di dalam surah Al-An'am ayat 79. Yang ketepatan kisahnya menceritakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Begini ceritanya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sebelum ayat ini diturunkan, ayat sebelumnya itu Allah katakan Nabiullah Ibrahim dulu ya toh, untuk mencari Tuhan yang sebenarnya itu pernah mengalami menerka terhadap bulan, bintang, itu Allah Tuhan. Setelah bulan itu nggak ada, surup, maka beliau mengatakan, oh bukan, wong Allah Tuhan itu kekal kok, ini kok gak kekal. Ganti kepada bintang, sama. Kemudian ganti terhadap matahari, sama, nggak kekal. Oh bukan, sebab sifatnya Tuhan itu kekal, bakok. Itu sejarah kisah, dan itu proses kita. Kita selama ini menganggap kesenangan dunia kan seakan-akan kekal. Itu semuanya karena hembusan nafsu di dalam hati kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nafsu itu selalu membisikkan di dalam dada kita, supaya kita menganggap bahwasannya selain Allah itu kekal, kehidupan kenikmatan yang bersifatkan duniawi itu kekal. Kalau kita sudah masuk di jeratan itu, otomatis kita akan bersukaria terhadapnya. Lah inilah Bapak Ibu yang saya katakan, golongan hati rohania kita masih menyekutukan Allah. Secara hakikat disebut syirik khafi. Makanya mengapa akhirnya Nabiullah Ibrahim diturunkan ayat berikutnya, yaitu 79. Apa asbabun nuzul ayat ini diturunkan Allah? Karena Nabi Ibrahim posisi ruhaninya pada saat itu masih bingung, apakah bulan, bintang, matahari itu Tuhan? Mana ya kira-kira? Ini masa pencarian Tuhan, pencarian kebenaran, mana sih sebetulnya Allah itu yang disebut laisa kamitslihi syai'un. Akhirnya muncullah ayat ini wajjahtu wajhiya. Sesungguhnya ku hadapkan wajah ruhku kepada wajah Allah, wajah Tuhan.
Mana wajah ruh? Imanul haq. Ihsan itu Pak Bu. Wajah ruh itu di situ. Aslinya. Tapi kadang-kadang wajah kita, ruh itu bukan wajah yang sebenarnya. Ada wajah hayawan atau wajah yang ditimbulkan dari nafsu dalam diri kita. Berhubung yang dimaksud ayat 79 ini wajah ruh, berarti imanul haq, yaitu al-ihsan. Lah, itu lo kok adabkan terhadap wajah Allah. Ini cara bahasa syariat, asyhadu, persaksian sampean sudah benar pada ilallah, hidup yang nyata itu. Loh, kalau sudah sampai di sini, maka di belakang ayat wa ma ana minal musyrikin, bukan golongan orang yang menyekutukan Allah. Tapi berhubung kita masih memandang makhluknya, beriman pada dunianya, maka kita masih dikatakan syirik. Nah, ketika ini meninggal kita, maka itulah disebut su'ul khotimah dalam pandangan Allah. Walaupun dalam pandangan manusia itu baik. Makanya istilah mati syahid itu ada dua, syahid dunia dan syahid akhirat. Bapak Ibu, lah yang ditanyakan adalah kriteria daripada husnul khotimah yang bagaimana? Jawabannya adalah yang sebelum Anda meninggal, hati jenengan itu sudah ini wajah tu wajia, sudah tidak ada iman lagi selain Allah. Yang Allah konteksnya bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi aku. Ini. Dan inilah yang diserukan Kanjeng Nabi sebagai wahyu yang paling inti. Kita temukan di dalam surat Al-Anbiya ayat 25 ini. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ini wahyu yang sebagai inti dari beberapa banyak wahyu itu. Jadi Rasulullah dulu juga mengajarkan tentang maksud la ilaha illa ana, tidak hanya anta tapi juga ana. Bukti kalau Rasulullah menyampaikan, munculnya Al-Anbiya ayat 25. Bun, itu aja beres bun. Sebab inilah ayat untuk membantah atau mengkonter makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak menyampaikan tentang ilmu kemakrifatan. Bapak Ibu hadirin, ketika di dunia jenengan sudah masuk di wilayah ini, secara otomatis Anda akan selalu melaksanakan dzikir nafi itsbat. Itulah dzikir menafikan selain Allah dan menetapkan hanya Allah. Dan Allah konteksnya bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi ana. Barulah ini dikatakan husnul khatimah. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi teman yang toksit atau selalu merepotkan? Wis gak enak diterima. Ngeten Pak Bu. Bu, itu sebagai pemanis perjalanan kita. Ya. Kita punya dasar tentang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita juga punya dasar Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, yang intinya kita makhluk itu nggak bisa apa-apa, tidak punya
daya upaya untuk menggoda, daya upaya untuk bicara, untuk menyakiti, untuk memandang, untuk mendengar, untuk berjalan, apapun daya upaya untuk memberikan kebaikan, nggak bisa. Kekuatan untuk di situ juga nggak bisa. Ini maksudnya la haula wala quwata. Lah semuanya itu bisa terjadi daya upaya dan kekuatan semata-mata illa billah, kecuali itu datangnya hanya dari Allah. Jenengan hati biar nggak sakit, secara hati loh, bukan lesan. Hati jenengan kembalilah pada Allah, artinya itu datangnya dari Allah, bukan dari teman atau manusia. Nek secara lesan supaya diperbaiki, nggak apa-apa mengatakan yojo ngono lah. Coro hukum hablum minan nas gak cocok, boleh menyakiti orang, jangan. Tapi hati sampean tetap dalam kondisi kembali kepada Allah, biar tidak ada dusta dalam hati kita pada Allah. Oke Bapak Ibu, satu lagi pertanyaan mungkin dari Hong Kong, silahkan satu kali lagi. Oke, kalau sudah tidak ada, mari acara ngaji bareng di Hong Kong ini kita tutup dengan bacaan doa. Mudah-mudahan pertama ilmu apa yang kita terima menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, semoga saja anak keturunan kita betul-betul selalu diberikan Allah hidayah, selalu dinaungi Allah dengan hidayahnya sampai kapanpun. Lahumul Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana. Allahumma nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa binuri ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika ya Allah. Allahumma yassir lana wa ilaihim fi kulli umurina fid dini wa dunya wal akhirah. Ya Allah, bukalah hati kami yang tertutup dan juga pada hati anak keturunan kami. Ya Allah, berikanlah cahaya untuk menerangi hati kami yang gelap ini dan juga terhadap mereka. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami dunia akhirat juga terhadap mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian ilmu dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadikan tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua, dan semoga kita semua bisa mengamalkannya, yang akhirnya apa yang kita amalkan tadi
bisa menjadikan ibadah kita menjadi lebih sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.